Duna teringat masa SMP, saat pertama kali ditemukan oleh Meneer Park dan dilatih menjadi trainee. Ia berlatih menari setiap hari, dan hanya Park yang peduli pada kesehatannya. Lama-kelamaan, Duna jatuh hati pada pria dewasa itu. Namun setelah insiden di atas panggung, ia mengatakan tak bisa bernyanyi lagi. Park malah memilih meninggalkannya. Mengingat semua itu, Duna bertemu teman lama di kafe. Temannya memesan iced americano, sementara Duna yang sudah lama berhenti menghitung kalori, memesan milkshake manis. Grup mereka memang sudah comeback, tapi respon publik buruk. Duna berharap mereka sukses, tapi saat minuman mereka habis, gelas Duna tetap utuh. Duna bisa saja hidup bebas, tapi ia tetap merindukan masa-masa bersinar di atas panggung. Setelah merenung, ia duduk di halaman, menanti Wan Jun pulang. Ia pura-pura tak terjadi apa-apa dan mengusulkan liburan di masa liburannya nanti. Namun Wan Jun dipenuhi amarah. Ia ingin tahu apa arti dirinya bagi Duna. Ia benar-benar mencintainya, ingin menjadi tempat berlabuh saat Duna merasa sepi. Tapi saat ia ditinggalkan, hatinya hancur. Ia sadar, ia tak bisa pura-pura baik-baik saja. Ia memutuskan untuk pindah. Duna memeluknya, tak ingin ia pergi. Tapi Wan Jun mencium aroma rokok darinya, padahal Duna sudah berhenti. Ia berpikir, mungkin Park telah meninggalkannya lagi, dan sekarang Duna kembali padanya. Duna sedikit kesal, tapi tetap mencoba mempertahankannya. Wan Jun bertanya, kenapa dulu ia ditinggalkan? Duna mengaku, saat itu ia tak sadar bahwa orang yang paling tak bisa ia lepaskan adalah Wan Jun. Setelah perpisahan, ia menyesal. Ia berharap Wan Jun bisa mengerti. Mendengar kejujuran Duna, hati Wan Jun melunak. Ia tahu Duna egois dan tak stabil, tapi ialah yang memulainya, dan kini ia sudah terlanjur mencintainya. Saat Duna berkata, "Aku mencintaimu," ia merasa lega. Mereka berciuman, dan kembali menjalani hidup manis sebagai pasangan. Duna bahkan membeli sepasang cincin murah di pinggir jalan sebagai lambang cinta mereka. Suatu hari, Wan Jun mengajak Duna menonton penampilan boy group. Saat melihat para idol bersinar di atas panggung, Duna merasa tak nyaman. Malam itu, ia sulit tidur, pikirannya dipenuhi kenangan saat ia dulu berada di posisi yang sama, di atas panggung, disorot cahaya dan sorakan penggemar. Namun semua itu ia pendam dari Wan Jun. Keesokan harinya, Wan Jun dengan santai bertanya apakah Duna ingin kembali bernyanyi. Ia berkata ingin melihat Duna bernyanyi lagi. Duna hanya tersenyum dan menganggapnya lucu. Dengan bercanda, ia bertanya, "Kalau aku kembali ke dunia hiburan dan perusahaan memaksa kita putus, kamu bakal gimana?" Wan Jun tak tahu harus menjawab apa. Hari itu, saat membeli obat tidur, Duna tak sengaja bertabrakan dengan seseorang. Saat memungut barang-barangnya, matanya terpaku pada layar TV yang menampilkan girl group menari. Ia terdiam. Di rumah, ia melihat banyak video dari penggemar yang memintanya kembali ke panggung. Hatinya bimbang. Lalu kabar buruk datang. Perusahaan menggugatnya karena melanggar kontrak, menuntut kompensasi 3 miliar won. Duna tertekan, ia yakin semua ini ulah Meneer Park. Park mengaku tak bisa menghentikan keputusan perusahaan, tapi ia menawarkan bantuan. Ia bisa membantunya kembali ke atas panggung, asalkan Duna putus dengan Wan Jun. Duna bingung, ia tak tahu bagaimana harus memberitahu Wan Jun, jadi ia berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun Wan Jun mulai curiga, ia menemukan obat tidur di meja dan diam-diam membuangnya. Saat melihat bungkus rokok pria di tempat sampah, ia menyadari Meneer Park pasti datang ke rumah. Ia pun mendatangi Park dan menantangnya langsung. Park berkata, jika Duna ingin kembali sukses, ia tak boleh punya skandal. Hubungan dengan Wan Jun hanya akan jadi beban. Ia menyuruh Wan Jun mundur. Wan Jun tak menjawab, tapi ia mengepalkan tangan kuat-kuat. Ia ingat malam ketika Duna diundang naik ke panggung saat konser boy group. Duna tampak begitu bersinar, dan saat itu Wan Jun merasa sangat jauh darinya. Ia lari, berteriak, meluapkan emosinya, seakan ia baru menyadari akan kehilangan Duna. Dengan bantuan Meneer Park, Duna akhirnya berhasil comeback. Karirnya melejit. Ia dipindahkan ke apartemen mewah dan Park bahkan mengambil ponselnya agar tak bisa menghubungi siapapun, termasuk Wan Jun. Sementara itu, Wan Jun mulai mempersiapkan ujian pegawai negeri. Di tengah kesibukannya, sesekali ia masih memikirkan Duna. Setiap melihat poster Duna di stasiun bawah tanah, hatinya terasa nyeri. Suatu hari, setelah keluar dari perpustakaan, Wan Jun tak sengaja berpapasan dengan Duna yang ada di lokasi untuk tampil di acara. Duna turun lebih awal dari mobilnya, menunggunya. Mereka makan bersama. Duna menjelaskan bahwa selama ini ia tak bisa menghubungi karena ponselnya disita. Wan Jun tak marah. Dengan tenang ia bilang bahwa ia akan segera wajib militer. Ia akan terus diam-diam mendukung Duna dan berharap mimpinya tercapai. Duna memahami makna di balik kata-kata itu. Ia menjelaskan bahwa suatu hari, ketika ia cukup kuat, perusahaan tak akan bisa mengatur hidup pribadinya. Ia meminta Wan Jun bersabar sedikit lagi. Tapi kali ini, Wan Jun menolaknya. Ia memutuskan hubungan mereka. Duna marah. Ia menuduh Wan Jun tak menepati janjinya, sama seperti orang-orang lain yang meninggalkannya. Wan Jun tak membantah. Duna berbalik pergi dengan hati hancur. Saat menunggu kereta bawah tanah, ia masih berharap Wan Jun mengejarnya.
Tapi pria itu tak datang. Duna pun menangis sejadi-jadinya. Wan Jun pun terluka. Ia menyaksikan Duna pergi, dan air matanya jatuh. 4 tahun berlalu. Duna kini hidup tanpa Wan Jun. Ia fokus sepenuhnya pada karir dan menjadi idol nomor 1 di Korea. Sementara itu, setelah menyelesaikan wajib militer, Wan Jun melanjutkan belajar untuk ujian pegawai negeri. Ia terkadang minum sendirian dan merasa kesepian. Setiap melihat wajah Duna di poster, hatinya tetap perih. Suatu malam, Wan Jun kembali ke apartemen lama untuk menghadiri pesta. Setelah teman-temannya pulang, ia kembali sebentar untuk mengambil pakaiannya, dan di sanalah ia bertemu Duna. 4 tahun sudah mereka tak bertemu. Duna menanyakan kabarnya, tapi Wan Jun menjawab dingin dan sekenanya. Setelah berpisah, Duna pulang ke rumah dan menangis keras. Mereka yang dulu begitu dekat, kini terasa seperti 2 orang asing. Tapi Duna belum ingin menyerah. Ia mendatangi Wan Jun lagi. Kali ini dengan marah, ia bertanya, "Apa cuma itu yang bisa kamu bilang? Jaga dirimu." Wan Jun tetap diam. Mata Duna berkaca-kaca. Setelah meluapkan semua emosinya, ia berkata bahwa jika Wan Jun ingin mereka kembali, maka ia harus mengakui kesalahannya dulu. Kali ini, Wan Jun meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Mereka berpelukan dan menangis bersama, seperti menumpahkan seluruh luka yang terpendam selama bertahun-tahun. Beberapa waktu kemudian, Wan Jun lulus ujian pegawai negeri. Duna terus melanjutkan karirnya sebagai idol. Suatu hari, Wan Jun sedang membeli kue bersama bosnya. Duna, yang kebetulan ada di tempat yang sama usai sebuah acara, melihatnya. Melihat Duna, Wan Jun langsung mengajak bosnya pergi ke arah lain, berpura-pura tak melihatnya. Setelah menjauh, ia menghela napas panjang, seolah melepaskan beban. Duna sempat menatap punggungnya, lama, diam, lalu berbalik dan melanjutkan langkahnya.